Mari kita mulai live malam hari ini. Hayya. Hayya hayya kayak Uncle Roger. Uncle Roger. Uncle Roger. Uncle Roger itu ngomongnya gimana? Dia kalau ngomong Uncle Roger gimana? Oke, mari kita lihat ya. IHSG hari ini IHSG-nya breakout loh. Breakout-nya ada pattern sedikit, ada pattern double bottom kecil. Dan yang mendorong IHSG naik hari ini ada saham Big Banks dari Bank Mandiri naik 1,91%. Terus tapi patternnya masih sideways, jadi masih sideways di bawah. Dia lagi nguji resistance sekitaran level 7.075 buat Bank Mandirinya. Terus ada BBNI itu dia hari ini sudah breakout loh, udah breakout dari level 5.000 berapa sih tadi? 425 ya, udah breakout dari 5425, berpotensi naik sampai 56, bisa ketahan di situ. Terus kemudian ada BBCA, dia naik breakout sekitaran 1,19%. Terus ada beberapa saham consumer goods yang nanti kita akan bahas. Dan aku mau bahas dulu BBRI di awal ya. Jadi BBRI ini gimana di awal? Ini naik dikit ya. Jadi naik dikit terus tapi ditutup lagi turun. Kalau aku ngelihat sih sebenarnya dia bakalan bisa breakout dari level 5.000-nya. Ya jadi bisa breakout dari level 5.000 di sini gitu. Oke ya. Jadi kesimpulannya gimana nih saham-saham banking? Kesimpulannya saham-saham banking jelang Pak Prabowo dilantik ini bakalan bisa ada technical rebound atau bisa naik dikit gitu. Dan sentimen yang bikin market happy itu sebenarnya Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani itu menjadi Menkeu lagi setelah banyak spekulasi bahwa beliau tidak akan lanjut jadi Menteri Keuangan. Ternyata Ibu Menteri Keuangan kita itu lanjut. Nah, hal ini membuat banyak investor itu happy, seneng. Kenapa? Ya karena kurang lebih kebijakannya itu nggak akan jauh beda lah ya dari kebijakan pada periode-periode yang sebelumnya gitu. Karena Ibu Sri Mulyani udah sangat dipercaya sekali gitu ya. Nah, terus kepastian ini merupakan kepastian dalam tanda kutip, kepastian ini merupakan satu hal yang sangat bagus, yang sangat disukai sekali oleh investor gede. Karena investor-investor gede itu mereka nggak suka ketidakpastian. Intinya itu aja sih. Semakin dekat waktu dilantik semakin kelihatan kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil oleh Pak Prabowo ya. Jadi judulnya tuh masih persiapan Pak Prabowo dilantik nih gimana. Jadi kemarin aku udah bahas banyak di live kemarin, sebenarnya ada pengurangan pajak untuk sektor properti bisa selisih sampai 16%. Kemudian ada dari sektor CPO dan batubara yang juga diuntungkan, di mana Pak Prabowo itu katanya sih ya punya rencana untuk menyulap kelapa sawit dan batubara itu untuk menjadi BBM gitu ya. Jadi bahkan katanya Pak Prabowo ini yakin bisa buat hingga D100, ya ini 100% berasal dari bahan nabati, kira-kira kayak gitu. Terus sentimen yang lainnya lagi, selain pajak properti diturunin 16%, PPN-nya naik dari 11 jadi 12%. Terus selain itu hari ini ada yang menarik lagi, di mana PPh Badan itu turun. Nah, PPh Badan itu turun dari 22% jadi 20%. Artinya PPh Badan ini apa sih? Ini pajak penghasilan perusahaan. Ya, ini turun dari 22% jadi 20%. Nah, sentimen ini merupakan sentimen yang sangat bagus sekali ya sebenarnya ya. Kenapa? Karena akan berpotensi membuat pendapatan negara itu sebenarnya agak berkurang dikit. Logikanya gitu ya, tapi sebenarnya enggak. Jika pelaku usaha atau pebisnis terutama dari asing itu mereka justru berniat untuk berinvestasi di Indonesia karena pajaknya lebih ringan. Nah, jadi pemerintah tuh kayaknya lagi tes dan ukur deh. Beberapa waktu yang lalu mereka naikin pajak, ternyata
dengan menaikkan pajak itu penerimaan pajaknya justru malah lebih sedikit. Nah sekarang ini ada pajak yang dinaikin, PPN dinaikin sedikit, tapi PPh badan diturunin, terus kemudian pajak properti itu juga dikasih diskon ya. Jadi sekitaran 16% untuk pajak properti. Ini detailsnya, pajak pertambahan nilai itu 11% dan biaya perolehan atas tanah dan bangunan BPHTB itu 5%. Ya, jadi akan dihapus. Nah, jadi kayaknya mereka lagi tes dan ukur apakah dengan seperti ini kondisi perekonomian akan jadi lebih baik untuk mendorong daya beli masyarakat. Nah, terus tadi ada yang bilang gitu di morning briefing pagi, hanya Prabowo dan Gibran yang bisa bikin Unilever gerak. Ya nggak sih? Ternyata benar, hari ini Unilevernya tuh naik. Nanti kita akan bahas juga ya gimana saham Unilever ini, dan juga ayam-ayaman hari ini juga naik. Jadi tidak hanya sektor perbankan, properti yang kemungkinan akan diuntungkan dengan Prabowo Gibran dilantik nanti, tapi juga sektor consumer goods yang juga mungkin akan kena dampak positif atau angin segar ya dari dilantiknya Pak Prabowo dan juga Gibran gitu ya. Oke, kita langsung aja lihat beberapa saham yang mungkin bakalan ada potensi nih ya. Kalau kita ngelihat sektor perbankan bakalan ada potensi untuk breakout dari resistance terdekatnya, sedangkan BRI sendiri resistensinya ada di level 5000 normal correction dan ada potensi breakout. Dan sekarang ini kalau teman-teman perhatikan tadi udah ada yang duluan breakout, aku udah bahas di awal yaitu BBNI. Terus kita juga sedang mencermati beberapa saham yang lainnya. Ini seperti contohnya Breeze, ini sebenarnya sudah membentuk V-shape pattern dalam jangka pendeknya. Ya, jadi ini V-shape pattern, ini V-shape, ini V-nya, ini handle-nya. Terus kemudian selain Breeze ada apa lagi? BNGA kita lihat di sini juga ada potensi dia membentuk V-shape gitu ya. Jadi ini satu. Nah, kemudian yang kedua ini di handle-nya di sini. Sebenarnya ini kalau dilihat secara intraday sekitaran 10 menit atau 15 menitan, ini dia membentuk pattern inverse head and shoulders. Ada handle kecil di sini gitu. Ya, 1 2 3 gitu. Jadi aku hapus yang tadi ya. Jadi teman-teman kalau mau ngelihat chartnya bisa ke Igoi aku namanya @ellenmay_official. Ya, jadi lihat di sini. Oke. Nah, BNGA ini sedang menguji resistance 1890. Tadi M-Trade udah nyolong start dulu. 1885 sebenarnya ada resistance, terus kemudian sekitaran level 1895 itu ada resistance juga, breakout dari level 1885 dan 1895 dia bakalan menuju next perhentian berikutnya ke 1930. Disclaimer buat teman-teman semuanya yang baru belajar trading, baru belajar investasi, jangan asal langsung beli karena rekomendasi dari, bukan rekomendasi ya, karena ulasan di live ini. Kalau kalian mau ngikutin, sebaiknya ikutin rekomendasi atau stock pick dari M-Trade maupun M-Fast. Kita adalah penasihat investasi berlisensi OJK yang pertama di Indonesia ya. Jadi EdTech, education teknologi ya, kita industri EdTech memberikan pendidikan atau edukasi untuk belajar dan investasi saham dan juga rekomendasi saham, dan kita yang pertama mendapatkan izin menasihat investasi OJK di tahun 2022. Oke, yuk kita langsung aja lanjut dengan saham yang lainnya. Bagaimana dengan perbankan? Perbankan ini selalu aku bahas di awal, selalu aku bahas banyak di awal. Kenapa? Karena perbankan ini krusial, penting. Dan BBTN yang M-Trade dapat benar-benar di area supportnya banget pada tanggal 7 Oktober 2024. Nah, ini benar-benar di bottom banget nih ya. Jadi kalau kalian waktu itu sempat ngikutin, 7 Oktober itu masa di mana China lagi libur seminggu, dan itu hari libur terakhirnya China pada 7 Oktober. Kemudian pada tanggal 8 Oktober itu China buka. Jadi kita ngelihat ini, kita tarik satu garis, sebenarnya garis-garis kayak ini juga bukan garis sakti atau garis sakral. Bisa juga dia garis-garis ini dijebol atau ditembusin ke bawah gitu.
Kita pakai garis hitam waktu itu dan garis biru yang sekitaran 1360 karena kita lihat ada dua ini yang menahan. Kita spekulatif buy on weakness dan ternyata besoknya ketika China dibuka, China itu tidak dibuka menguat karena tidak ada stimulus tambahan dan saham perbankan menguat gitu ya. Dan kita masih ada hold untuk jangka menengahnya di sini. Ini BBTN sampai hari ini M-Trade masih cuan. Kita coba lihat BBTN. Nah, ini tadi kita ada bahas tentang strategi trading buy on weakness atau buy on retracement di M-Trade ya, 7,6 sampai 8,8% untuk jangka menengahnya masih hold ya. Oke, jadi teman-teman happy cuan buat yang ikut M-Trade, dan aku masih mau ngebahas beberapa saham perbankan yang lainnya. Bagaimana dengan saham Panin, grup Panin yang ini patternnya sebenarnya agak beda dibandingin yang lain. Nah, kalau perbankan yang lain tuh baru mau bangun dari tidur, grup Panin ini udah naiknya tuh udah kencang banget dan sebenarnya nggak disertai dengan volume. Jadi sebenarnya kalau kalian ada grup Panin ini sampai NBN ini justru malah mulai rawan profit taking atau mulai waspada profit taking. Demikian pula juga dengan PNLF, meskipun PNLF tidak sekencang PNBN. Nah, terus kemudian dari saham perbankan yang lain gimana nih? Tadi udah bahas BRIS. Bagaimana kalau kita bahas perbankan syariah yang lainnya, BTPS, Bank BTPN Syariah Tbk. Ini sama, dia juga bakalan mantul, tapi sebetulnya kalau perbankan tuh yang dilirik sama investor gede ya masih perbankan-perbankan yang lebih besar. Kenapa? Karena BRI-nya aja belum naik gitu loh. BRI pasti akan dilirik duluan dibandingkan dengan saham-saham perbankan yang lebih kecil. BRIS itu untuk yang syariah, BRIS akan dilirik duluan dibandingkan BTPS gitu. Nah, terus perbankan yang aku agak jarang bahas, ini ada BJTM dan juga ada BJBR. Ini patternnya sebenarnya juga mirip-mirip ya, cuman dia secara liquidity tuh agak kurang gitu. Jadi memang bukan menjadi pilihan utama buat investor gede, masih agak-agak laggard. BBYB dan perbankan digital juga masih agak laggard alias agak lelet, jadi belum menjadi pilihan kita gitu, kira-kira kayak gitu sih. Nah, jadi it's just about the timing aja. Nanti kalau misalkan yang perbankan gedenya udah jalan, udah rally, nah gantian mereka akan gerak. Sebelum aku move ke sektor yang lainnya, aku mau nyalain komen dulu di Igoy yang ada di TokTok dan di YT. Yuk langsung aja cus ke Igoy. Aku mau kasih tahu tanggal 20 Oktober jam 7 sore ada webinar Investart buat kamu-kamu yang mau belajar investasi saham. Webinar ini bukan berisi tentang cara buka akun saham ya, karena ada kelasnya sendiri terpisah dan semuanya gratis buat kamu-kamu semua, tapi terbatas gitu. Nah, jadi kalau kamu pengen mulai belajar investasi saham dengan strategi yang kita adopt dari Warren Buffett, Charlie Munger, Philip Fisher, dan Benjamin Graham, kita simplify dan kita sesuaikan dengan market di Indonesia pastinya. Start perjalanan kamu mulai berinvestasi saham pada tanggal 20 Oktober jam 7 sore. Daftarnya di emvest.id/LIVE. Oke, sama-sama Ibu Jumailan, Kocak Sehat, Ayah Tanisha, dan kawan-kawan semuanya yang lagi nonton, ada Benico. Pertanyaannya boleh teman-teman yang di Igoy ada question box di kanan, itu di like aja yang pertanyaan teman-teman kamu, tolong nanyanya satu-satu, satu orang satu-satu biar yang lain juga kebagian ya gitu. Jadi yang like-nya paling banyak nanti aku akan bahas duluan. Terus teman-teman yang di TokTok yang di YT, yuk ke Igoy untuk bisa lihat chatnya. Non Indah Wulan udah daftar, yeay. Yuk kita lanjutin ya. Ini banyak banget yang nanya tentang Astra International. Ya oke, aku bahas deh Astra International. Sebenarnya aku pengen ngebahas saham-saham yang lain yang masih terkait dengan kebijakan dari Pak Prabowo dan Gibran yang bakalan diuntungin. Tapi karena banyak yang nanya Astra International, aku akan bahas. Kalian nggak usah khawatir ya sama Astra International ini. Kenapa? ASI itu kemarin turun cuman karena dia habis bagi dividen dan turunnya tuh juga nggak banyak. Mungkin ada yang bilang ambrol dan sebagainya. Menurut saya itu berlebihan. Kalian termakan headline berita ya. Jadi kalau misalkan ambrol atau apa ada headline berita itu berlebihan. Turun 2,86% kemarin sangat normal, dan hari ini saya ngelihat ada candle doji di mana harga opening dan closing sama. Di sini volume transaksi juga lumayan tinggi meskipun tidak setinggi
pagi kemarin ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada terjadi pertarungan antara bull dan bear di sini. Di sini niat beli atau minat beli juga lumayan besar gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan di sini ini Astra International secara fundamentalnya masih oke ya. Jadi masih layak, bahkan masih layak untuk investasi gitu. Meskipun M-Trade udah dapat di bawah duluan, udah profit taking ya. M-Fast masih ada dapat di bawah dan sekarang masih floating cuan, benar-benar dapat di bawah gitu ya. Nah, jadi meskipun laba bersih di first half 2024-nya turun 9,1% secara tahunan Astra International ini, tapi margin kotor perusahaan itu konsisten berada di angka di atas 20% ya dalam 9 tahun terakhir. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa operasionalnya si Astra International ini masih bagus. Arus kas aktivitas operasinya juga selalu positif sejak 2008. Dan Astra International ini merupakan market leader di sektor otomotif. Dia menguasai lebih dari 50% pasar mobil atau otomotif di Indonesia. Terus selain itu ya, dia menguasai lebih dari 70% pangsa pasar motor. 30% revenue Astra International itu didapat dari anak usahanya yang various sebenarnya, ada UNTR dan ada anak usaha yang lain juga dari sektor CPO dan banyak lagi. Dari sektor finance juga ada. Jadi menurut aku tuh Astra International tuh kayak kalau kamu beli ASI sebenarnya kamu kayak beli reksadana sebenarnya di dalam satu saham ini. Di dalam ASI ada banyak bisnis, ada bisnis konglomerasi, ada bisnis plantation, CPO, ada bisnis batu bara, ada bisnis percetakan, ada bisnis finance, ada bisnis otomotif, banyak lagi. Jadi kayak kamu tuh lagi beli reksadana, sama seperti kayak ya, tapi bukan beli reksadana. Ini just kayak analogi aja gitu. Kayak kamu lagi beli Indofood itu juga sama. Indofood itu dia udah konglomerasi, tapi kalau Indofood tuh konglomerasinya lebih ada hubungan atau nyambung lah satu dengan yang lain ya. Jadi misalkan dia perusahaan consumer goods, dia konglomerasi di bawahnya ada gandum, distribusi, CPO, masih ada kaitannya. Kalau SI sebenarnya agak nyambung, tapi ya selama menghasilkan cuan, why not gitu. Intinya SI masih oke buat long term dan nggak usah stres, nggak usah takut fluktuasi jangka pendek, that's totally normal. Mungkin kalau kamu yang stres tuh kamu belinya di atas di sini. Makanya yuk teman-teman belajar investasi, belajar trading bersama M-Trade dan M-Fast biar kamu nggak stres. Di M-Trade akan dikasih tahu kalau saham turun gimana, di M-Fast juga meskipun dalam kacamata yang berbeda, satu investing, satu trading. Mulai belajar di tanggal 20 Oktober jam 7 sore di webinar M-Fast Start, daftarnya di emvest.id/LIVE. Oke, teman-teman yuk kita langsung aja bahas saham yang berikutnya yang juga banyak ditanyakan atau mungkin nggak banyak ya, tapi saham ini dia geraknya lumayan signifikan dan dia naik selama 3 hari berturut-turut, dan saham ini juga menjadi penyumbang buat pergerakan indeks, yaitu saham AMMN. Dari saham ini kita lihat AMMN ini ya, dia naik sekitaran 11% dari 3 hari terakhir, sekitaran 10-11%. Nah, kalau diperhatiin per hari ini AMMN ini dia ketahan resistance-nya di sini di garis merah, ini ketahan resistance di sini, dan ini rawan banget koreksi atau turun. Nah, kalau AMMN sendiri aku lebih mencermati resikonya dibanding dari potensi naiknya dia ya. Jadi aku masih enggak sih kalau AMMN, aku belum memilih dia baik untuk trading maupun untuk investing. Karena meskipun AMMN ini 3 hari berturut-turut naik, ya pilihan saham masih banyak kok ya, masih banyak gitu. Nah, masih ke Astra International yang banyak orang khawatir ASI ini dia bakalan berekspansi, nambah anak usaha lagi ke sektor kesehatan. Ya, jadi ASI itu pernah mengakuisisi Heal ya. Terus kini ASI itu melalui anak usahanya PT Astra Sehat Nusantara juga mau akuisisi rumah sakit lagi. Aku kasih lihat sebentar. Lihatnya digoyang untuk lihat chart.
Jadi mau akuisisi rumah sakit jantung Heartology Cardiovascular Hospital senilai 645 miliar. Nah, ini adalah saham Heal Medicaloka Hermina Tbk yang pelan-pelan juga sebenarnya dia lagi beranjak merangkak naik ya. Kenapa nggak direview by di M-Trade? Banyak saham yang udah cuan di M-Trade. Dan kita juga memperhatikan likuiditas. Saya mau move sedikit sebelum saya bahas saham-saham yang ada kaitannya. Yang diuntungkan dari Pak Prabowo Gibran yang akan dilantik. Ini Medicaloka Hermina, kita watch di sini. Kalau teman-teman oke dengan liquidity yang tidak terlalu besar, saham ini bisa di watch untuk trading. Tapi tetap saran saya belajar trading dulu, tidak boleh langsung beli saham ini ya. Jadi kamu belajar di M-Trade, atau start di EMVEST.id_LIVE di tanggal 20 Oktober jam 7 sore ya, oke. Nah, jadi ini Medicaloka Hermina. Kalau saham ini lebih ke saham trading daripada investing. Terus aku mau move juga, tiba-tiba aku teringat random aja sih, kepengen ngebahas si burung biru ya, si burung biru yang sempat dibilang waduh dia terdisrupsi nih sama taksi-taksi online. Ternyata si burung biru ini berhasil mempertahankan perusahaannya, mempertahankan value-value-nya dan bangkit kembali baik secara bisnisnya, kembali mendapatkan kepercayaan dari customer. Karena ya saya juga kadang-kadang kalau lagi keluar kota mau nggak mau naik kendaraan umum ya, misalkan saya kan dari Solo, saya di Jakarta ya, saya cobain tuh ada Silverbird, ada Bluebird, pernah juga naik Grab atau naik Gojek, Gokar gitu ya. Dan ternyata memang setelah dicoba berapa kali sekalian riset market juga gitu ya, secara experience memang berasa bedanya gitu, dari servisnya, dari ini bukan iklan ya, jadi benar-benar kualitas dari drivernya itu sangat diperhatikan sekali, kebersihan mobil, kualitas mobilnya dan sebagainya. Nggak pernah sih nemuin supir Bluebird yang marah-marah kayak gitu. Kalau driver taksi online ada kayak gitu ya, ada ya, jadi mereka benar-benar sopan. Mungkin ya salah-salahnya paling salah jalan aja gitu. Dan ini menjadi satu kelebihan yang sangat signifikan buat masyarakat, terutama di ibu kota, di Jakarta, yang mau mencari aman gitu loh ya. Jadi aku nggak tahu kalian gimana, aku coba nyalain komennya, aku pengen tahu kalian gimana. MBM antara aku bahas, ya intinya ini si burung biru ini, kalau kalian mau trading sebaiknya tunggu retracementnya sekitar level 2000 ya. Jadi tunggu sekitaran level 2000, dan saya tidak menyarankan kalau Anda belum belajar pembatasan risiko atau stop loss, oke? Jadi meskipun dia trennya naik, dia naiknya bukan garis lurus, tetap ada zigzagnya. Jangan sampai kau beli di pucuk kemudian retrace kamu jual di bawah. Ya, jadi intinya ini Bluebird dia lagi uptrend, tapi kalau mau beli sebaiknya tunggu retracement dulu karena dia sudah masuk ke anak tangga 1 2 3 4. Ini dia sedang membangun anak tangga yang kelima. Oke ya? Oke, terus aku mau bahas beberapa saham seperti janji aku tadi yang terkait dengan kebijakan dari Pak Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka yang akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden beberapa hari lagi. Ya, jadi beberapa hari lagi bakalan dilantik. Nah, kalau kalian bilang, wah nanti tanggal 20 atau 21 sahamnya bakalan naik, oh ya mungkin, tapi saya justru mengantisipasinya dari sekarang, bukan nanti tanggal 20 atau 21. Karena masyarakat sebenarnya, investor besar sebenarnya sudah merespon dari sekarang, dari beberapa hari terakhir ini. Aku matiin lagi komennya ya, jadi udah ngerespon. Kalau kemarin yang direspon adalah saham sektor CPO, karena ya tadi seperti yang saya bilang mau menyulap CPO dan batubara jadi bahan bakar, bahkan bisa 100% nabati katanya. Kemarin CPO aktif, demikian pula dengan LSIP-nya juga aktif. Nah, jadi kalau hari ini kita watch saham dari sektor consumer goods ya, yang mungkin akan diuntungkan dalam program makan siang gratis, dan belum tentu sih sebenarnya, tapi bisa jadi diuntungkan juga. Dimana Unilever hari ini dia confirm breakout dari resistance stage satunya di 2310, ngelihatnya di Igoi Sai, ngelihatnya di Igoi di 2310 dia breakout dari sini, dan dia akan memulai perjalanan sideways yang baru antara 2310 sampai 2500. Jadi pattern zigzagnya dia tuh kurang lebih bakalan kayak gini.
naik turun cing 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 kayak gini lah, kira-kira kayak gini lah ya. Ini si Unilever, UNVR Unilever ya. Nah, jadi habis itu dia bakalan lanjut naik terus nggak? Perjalanan masih panjang buat Unilever karena dia bekas downtrend yang panjang banget. Jadi nyangkut terusnya masih lama. Intinya kalau misalkan kamu mau nabur benih saat ini buat Unilever, nitip sendal buat jangka menengah panjang, kok kayaknya ya ada potensi ya. Kaget aku, ya ampun. Sebentar ya. Si Ara kayaknya lagi nyimping Igo. Kaget dia. Oke, udah ya. Jangan ngagetin mama lagi ya. Kaget saya, dia nggak pernah gonggong. Kalau gonggong tuh kaget, antara kaget atau mimpi buruk. Oke, lanjut deh. Unilever itu kira-kira gerakannya bakalan kayak apa sih? Kayak kira-kira kurang lebih bakalan kayak Astra gini, tapi tidak secepat Astra. Kaget, masih kaget gara-gara arahnya tiba-tiba gonggong. Ya, jadi Unilever itu kayak Astra yang baru breakout pada tanggal 31 Juli kemarin. Aku kasih satu garis untuk membatasi breakoutnya si Astra, bukan si Ara ya. Mau ngomong si Ara lagi. Itu kayak si Unilever ini kayak ASII pada tanggal 31 Juli tuh di sini di kursor aku. Coba lihat di Igo ya teman-teman yang ada di TokTok dan di YT. Oke. Nah, jadi dia bakalan gerakannya kayak gini. Belum tentu gerakannya akan langsung naik. Bisa jadi turun dikit dulu, naiknya pelan-pelan. Kalau bisa naik kayak gini sih ini malah lebih bagus lagi sih, tapi belum tentu dia bisa naiknya sekencang ASII di sini. Mungkin yang di YT, yang di TokTok nggak begitu jelas karena aku ngelihat visual di Igoy di @elonme_official itu di 8 Agustus sampai dengan 20 Agustus tuh naiknya signifikan. Astra itu sideways. Unilever bakal kayak gini, naiknya bakalan pelan-pelan. Terus kemudian kita akan cek lagi. Jadi Unilever ini don't expect too much untuk dia geraknya bakalan cepat. Terus kemudian kita akan lihat untuk Indofood dan ICBP. Sektor teknologi aku nggak bahas lagi karena kemarin aku udah bahas. Nanti dikira aku ngepom-pom ya. Dikira aku ngepom-pom Bukalapak sama Emtek gitu. Aku mau bahas Indofood. Hari ini Indofood breakout ya dari resistansinya di sekitaran garis merah ini. Kalau dilihat nih angka 7.100 ya, breakout dari sini dan masih menguji satu resistance lagi di 7.250. Kayaknya analis-analis investor-investor gede mereka cenderung lebih bullish di sektor consumer goods ini ya, dengan program makan siang gratis. Kemudian kita juga akan lihat buat ICBP gimana kabarnya. Meskipun jangka pendek ini naik kencang Bapak Ibu, kita tetap harus memperhatikan monthly chart. Nah, monthly chart ini sangat penting sekali. Jadi di mana saya memperhatikan 7350 ini ada satu resisten yang sangat kuat sekali buat Indofood dan ini nggak jauh lagi. Jadi kalau misalkan ada trading mesti hormatin level resistance yang saya kasih warna merah. Saya kasih warna merah di sini biar beda ya. 7350 means itu resistance kuat gitu. Jadi tetap waspadai resistance kuatnya meskipun jangka pendek ada aktif. Oke ya. Terus aku ke ICBP. ICBP juga sama, hari ini naik, tapi kita juga mewaspadai dalam jangka menengah. ICBP itu sudah naik selama 6 bulan. 1, 2, 3, 4, 5 bulan berturut-turut. Bottomnya di Juni 2024 kemarin. Dan saat ini ICBP ini mencapai level, aku cek apakah tertinggi sepanjang sejarah. I have to check. Ya benar. ICBP per hari ini dia mencapai level tertingginya sepanjang sejarah. Sepanjang dia IPO, bukan hari ini deh, last month tuh mencapai level tertingginya dengan resistance sekitaran 12.575 sampai high-nya 12.875. Jadi sekali lagi untuk saham-saham seperti ini, ICBP, Indofood, Adaro yang monthly-nya udah naik kenceng, kita justru berhati-hati. Jangka pendek boleh trading, M-Trade juga masih ada untuk jangka pendeknya si ICBP. Si Ara mungkin keberesikan saya ya, dia lagi bobo enak-enak.
Mama bawel, mama lagi bawel. Ya ICBP ini jangka panjang di M-Trade ada cuan segini, tapi udah lama waktu itu buy-nya 2022. Terus yang jangka menengah ICBP di M-Trade cuan 9-12%. Jadi kita nggak buy lagi untuk jangka menengah. Kalaupun ada kayak Indofood tadi, ini lebih ke trading cepat aja gitu. Jadi lebih ke jangka pendek aja. Let me check Indofood. Indofood ada jangka panjang tapi udah modal lama. Ini sempat ngehold lama, ini 2022 sempat kelewatin naik turun nih. By the way, aku akan lanjut deh dengan sektor komoditi yang lain, komoditi consumer goods yang lainnya. Oke, aku mau nyalain komennya dulu, mau ngecek kalian sektor consumer goods ada nggak? SMGR nih, semen-semen Madagara. Oke, nanti aku bahas. Sektor consumer goods kalian ada yang punya nggak? Tulis di sini. Ara kaget dengar Unilever mau naik ya juga ya. Mau lihat Ara nggak? Mau lihat Ara nggak? Dia kaget dia jadi bangun. Ara dicari anti uncle online. Ngantuk banget dia, sebel banget. Dia sebel banget digituin. Oke. Lanjut ya. Ada KLBF tuh lebih ke, ya sih, ada consumer goods-nya juga. Ya mari kita lihat, Bukalapak udah aku bahas kemarin dok, di M-Trade juga udah. Intinya sih masih oke sih, cuman aku nggak mau terlalu banyak bahas, nanti dikira ngepom-pom lagi. Java hari ini dia breakout, tapi breakoutnya tuh bentuknya nggak ada fondasi, nggak ada base-nya, udah naik berhari-hari gitu. Jadi kita mulai akan cepat-cepat waspada untuk profit taking sih buat Javanya, karena patternnya kayak gini. Biasanya kalau patternnya kayak gini dia akan turun buat ngebentuk handle dulu gitu, handle kecil lah. Ini dari V-nya dia bakalan ngebentuk handle kecil, kira-kira kayak gitu. Nah, ada yang bilang juga ini scallop pattern. Scallop pattern itu adalah pattern seperti huruf J. Ini tanda bullish, tanda naik. Ya iya sih, cuman biasanya scallop pattern itu diikuti dengan, scallop pattern ini mirip dengan pattern V, ini diikuti dengan dia retrace kecil gitu. Nah, terus biasanya Java itu dia gerakannya mirip kayak main atau Malindo Fitmil TBKI, dia pindah di bawahku, enak bisa diinjak-injak ya. Malindo Fitmil TBK, kalau aku tarik garis di sini, Malindo Fitmil TBK dia kena resistance, beda sama si Java yang udah breakout resistance. Intinya sih teman-teman yang nggak biasa trading di ketinggian, wait and see dulu aja lah ya, jangan terburu-buru dengan sektor poultry ini ya. Jadi dengan sektor consumer goods juga jangan terburu-buru. Nah, kita juga mencermati sektor yang lain, yaitu sektor retail yang hari ini tadi juga aktif, dimana MAPI ini sempat ngasih cuan buat M-Trade untuk jangka menengahnya dia. Ini cuan sekitaran 9%-an ya, jadi sempat cuan 9%-an waktu itu. Nah, hari ini MAPI breakout, patternnya mirip banget kayak Indofood, tapi ada resistance lagi sekitaran 1850. Jadi kita juga masih mewaspadai untuk MAPI. Ini secara monthly chartnya dia juga udah mulai vertikal gitu ya, mulai vertikal, garis kemiringan candlenya udah mulai bullish banget, dan kita akan jangka pendek aja untuk tradingnya, nggak hold lama-lama. Kita akan lihat sikon lah, belum tentu dia bisa lari jauh. Terus kemudian era Jaya Swasembada juga sama, hari ini juga breakout, yang ini lebih ada fondasinya, dia sideways-nya lumayan. Nah, untuk era Jaya Swasembada ini kita juga mewaspadai level profit taking sekitaran di angka 484 dekat 490-an. Turns out secara monthly kita lihat selama beberapa bulan terakhir ini juga udah naik signifikan. Kesimpulan, aku mau kasih kesimpulan di tengah-tengah live aku ini, yang nanti aku akan lanjutin dengan sektor yang lainnya. Aku mau kasih kesimpulan bahwa sektor consumer goods yang mungkin kalian anggap naiknya pelan-pelan, ternyata naiknya tuh udah lumayan signifikan selama beberapa bulan. Yang naiknya gak ngegas, gak terasa mungkin, dan secara grafik bulanan atau grafik monthly-nya tuh sudah cukup tinggi ya, baik sektor consumer goods maupun sektor retail.
Sehingga kalau kita trading buat saham-saham ini, contohnya kayak S Hardware, kemudian MAPI, ada Indofood, ICBP, harus mulai waspada profit taking di dalam sekitaran sampai 1 bulan ke depan. Nah, perkiraan aku nanti kalau The Fed nurunin suku bunga sekitar pada tanggal 6 atau 7 November ada kemungkinan diturunin suku bunga di FOMC meeting. Di situ setelah itu justru beberapa hari kemudian market bisa terkoreksi lagi, yaitu saham-saham yang udah naik banyak ini. Patternnya mirip kayak kemarin pas The Fed udah nurunin suku bunga di 18 September, itu banking yang turun terkoreksi. Sekarang bankingnya pas lagi retrace, gantian nih. Nah, banking retrace, yang lain kan gerak, kayak metals gerak, consumer goods gerak, retail gerak, gantian. Nanti pas The Fed turunin suku bunga, yang pas udah gerak ini turun, gantian mungkin bankingnya yang bisa agak membaik gitu. Nah, terus aku mau nge-review juga nih buat saham sektor komoditi batu bara. Yang aku pengen bahas malam hari ini adalah ITMG, di mana ITMG ini secara monthly ini masih jauh dari area resistance-nya ya. Resistance terdekat sebenarnya di 29.300. Yuk kita lihat secara daily gimana kabarnya ITMG secara daily. ITMG daily-nya ini juga masih di support yang sama ketika harga sahamnya jatuh abis kena dividen kemarin, abis bagi dividen kemarin. Jadi tidak ada banyak perubahan buat ITMG di sini. Oke, aku akan bahas Bukalapak deh, karena tadi ada banyak yang nanya Bukalapak bagaimana. Bukalapak ini aku mungkin akan imbangin dengan resikonya, biar kalian nggak berasa kayak, wah ini Ellen ini ngomongnya Bukalapak terlalu positif gitu. Secara chartnya, secara fundamental ya masih belum banyak perubahan. Ini ada kemungkinan temu, barangkali gosipnya bakalan masuk. Tapi secara chart ini bekas downtrend panjang, dan aku coba kasih lihat di Igoy, teman-teman yang di Tok yang di YT boleh ke Igoy ya. Per tanggal 7 Oktober kemarin abis breakout ini nggak breakdown, jadi breakoutnya masih confirm sampai hari ini. Dan ketika turun tanggal 9 dan tanggal 10 turun, Bukalapak ini turunnya normal correction aja, sehingga angka 129 menjadi angka best price kalau misalkan mau buy on weakness untuk swing trading. Oke, cukup Bukalapak dan MTech-nya. Oke, terus aku mau bahas pertanyaan yang di Tok yang di YT, boleh ke Igoy biar bisa lihat chartnya. ASI sama SMGR gimana kok turun lagi? Banyak banget ternyata yang nanya. ASI aku udah bahas, bagaimana dengan SMGR? Mari kita bahas SMGR. SMGR normal-normal aja, normal, beneran normal. Kemarin turun dengan candle yang lumayan dalam, tapi hari ini naik lagi kayak sideways aja sih, just normal aja. Dia mulai nggak normalnya kapan? Ada dua angka, 4100 dan 4060 kalau jatuh di bawah angka itu ya, di bawah 4060 gitu. Oke, terus aku mau cek pertanyaan berikutnya yang dari kolom komen, kolom questions ya. Question box, Bukalapak bagaimana? Patrick nanya Bukalapak still okay ya, tadi aku udah bahas angkanya Bukalapak juga. Terus Bayu Silvatra dan di like 58 teman-teman lainnya nanya Saratoga. Oke, aku delete karena aku akan bahas. Kita coba bahas Saratoga Investama Sedaya. Nah, Saratoga ini beberapa kali kita tradingkan juga, dan waktu itu ada sentimen divestasi dari Adaro untuk anak usahanya AHI yang sempat naik 12 September, impactnya sempat naik di 12 September kemarin, dan sekarang lagi masuk masa sideways normalnya. Sebenarnya sekarang Saratoga lagi dekat support 2270 kalau kalian mau buy on weakness di jangka pendeknya. Tapi kalau kalian mau beli buat menengah panjang, kayaknya perlu wait and see dulu deh, jangan dulu deh. Kenapa? Karena ini dia udah naik selama 3 bulan berturut-turut, dan di bulan Oktober ini sebenarnya dia lagi agak-agak normalized gitu. Bahkan kalau ada koreksi lagi, ini koreksinya bisa sampai angka 2000-an ya, jadi bisa menuju sampai ke angka 2000.
Bentar ya, tak pasang nih garis. Langsung aja ke Igoy aku di @my_official INSTAGRAM aku ya, maksudnya gitu. Nah, di angka 2000 tuh di sini, ini resistance support round number. Tapi kalau ngelihat dari pattern ini, seandainya jebol di 2270 jebol ke bawah, ini dia ke 1750, apakah masih normal? Kita lihat monthly-nya, oh agak kebablasan sih 1750, mungkin ke level 2000-an aja. Jadi kalian nggak perlu terlalu khawatir ya. Di sini ini garisnya aku naikin aja, nanti kalian jadi takut. Maksud aku kalau misalkan Saratoga turun dari 2270 itu normal gitu loh. Itu bagian dari investor gede, kemungkinan ada profit taking. Tapi jika Anda mau spekulatif buy on weakness di 2270 sampai 2350-an, intinya siap-siap batasi resiko atau pembatasan resiko jika jebol 2270-nya mungkin 2180. Trade sih udah nggak ada ini, tapi kita lagi nge-watch lagi. Oke ya. Terus kemudian watch itu belum tentu dibeli ya. Jadi mungkin Anda berpikir watch terus langsung beli. Nggak, belum tentu beli. Oke, aku akan lihat lagi di question box di Igoy. Ini ada Pegas dan Esa yang ditanyain Lubis 06 dan banyak teman-teman lainnya, sekitaran 51 orang nanya Pegas dan Esa ya, nanyanya satu-satu ya. 2 pertanyaan. Biar ngasih kesempatan teman-teman yang lain, mereka pada nanya apa. Oke ya. Pegas, nggak ada yang spesial dengan Pegas, ketahan di resisten 1555-nya. Mtrade udah review buy sekitaran di harga 1500 sampai 1515-an kurang lebih di situ. Dan ya sideways dulu sih ini Pegasnya. Belum ada tanda-tanda yang gimana, kecuali besok tiba-tiba aktif. Kita akan kasih tahu infoin secara real time di Mtrade. Mtrade adalah penasehat investasi berlisensi OJK, tapi kalau Mtrade ini lebih ke trading, kalau Mvest lebih ke portfolio investing. Oke, terus tadi ada yang nanya juga Esa Industries Indonesia gimana nih? Esa ini dia sebenarnya lagi ngebentuk pattern flag atau pattern bendera. Kalau kamu mau beli sebaiknya di dekat angka 925 itu best price, tapi belum tentu dikasih juga. Di bawah 925 atau sekitaran level 905 itu batasi resiko ya. Intinya Esa sebenarnya patternnya masih cukup menarik teman-teman semuanya. Oke, aku cek lagi question box. Di sini ada yang nanya Aces dan Tins. Semua ditanyain ini, ujung-ujungnya semua ditanyain. Acas dan Tins, tonton yang di TokTok yang dietnya boleh ke Igoy untuk bisa melihat chartnya. Malam hari ini live saya bersaing dengan bola. Yang nonton cuma 3.000-an, sombong nih ya. 3.000 tuh sepi, gengs. Oke, kita lihat S Hardware. Dia sebenarnya lagi membentuk pattern sideways konsolidasi normal dengan support 860. Di bawah 860 batasin resiko, mungkin boleh sekitaran level 845, asal jangan pas di 860-nya. Kemudian selain Aces, ada apa lagi nih yang ditanyain teman-teman semuanya? Sekali lagi itu tadi yang saya bahas bukan rekomendasi beli ya, aku cuman kasih tahu aja supportnya. Nah, akhirnya Tins merah, yeay, ditungguin merahnya nih, kita benar-benar lagi nungguin merahnya dia gitu loh, cakep. Jadi Tins ini udah pernah ngasih cuan kita, cuannya lumayan gede, kita coba kasih lihat. Oh, Tins kita cuan jangka menengah 30%, woi, sekarang lagi masih ngehold. Yang udah pernah kita profit taking itu pernah juga Tins itu ngasih kita cuan yang gede tuh pas di April kemarin. Itu 19 sampai 28%. Itu awal banget ya Tinsnya gerak pas lagi ada gonjang-ganjing katanya korupsi dan sebagainya, ada artis kena, malah bersih-bersih malah jadi bagus ke depan. Sehingga Tins ini kita lirik level retracementnya kemungkinan sekitar level 1260 untuk trading jangka pendek lagi, sementara jangka menengah Mtrade sudah cuan. Dan dengan masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini ya, ini Tins juga bakalan cakep. Karena apa? Karena adanya Pak Prabowo, Pak Hasim ini juga kalau nggak salah masih ada kerjasama sama Tins, disclaimer ya teman-teman semuanya ya. Dan dengan dibersihkannya Tins dari koruptor ini sebenarnya
menguntungkan teens juga karena akan dia nggak perlu bagi-bagi gitu kan ceritanya ya. Jadi dia labanya bakalan lebih bagus, kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi mungkin maafkan aku yang sotoy kalau dalam menjelaskannya tidak bisa terlalu detail atau mungkin ya ada banyak disclaimer di sini. Intinya saya memperhatikan harga saham aja sih, aku nggak peduli sama drama-drama yang kayak gituan, tapi aku peduli fundamental ya. Jadi kalau fundamental GCG-nya lebih bagus, itu pastinya akan lebih oke juga. Oke, pertanyaan yang berikutnya datang dari Emlin, ada INKP dan MDKA. Haya, ini pertanyaannya borongan Marlinata Robert. Banyak sekali. Emlin tadi nanya apa ya? Jadi lupa. MDKA sama apa sih? MDKA lagi di support. Wait and see dulu aja. Selama dia masih di atas 2480, nggak apa-apa. Di bawah itu batasi resiko. Aku lupa, sorry tadi kamu nanya 2 tapi udah tak delete. Aku ngebahas 1 doang, sungguh maaf, lupa bener. Marlina Tarobert, Antam Harum Pegas. Yo banyaknya. Antam Harum Pegas jadi makar kalau saya lupa ya. Antam bagus, tunggu dia jatuh, bagus. Loh kok mau jatuh kok malah bagus sih, bukannya M-Trade punya kan cuannya jadi sedikit ya. Kita profit taking dong, kita mau buyback buat yang jangka pendek. Jadi jangka menengahnya Antam ini cuan 15-17%. Cakep, saya sengaja menunggu retracementnya dia. Tak tunggu deh sampai kapan retracementnya dia. 1550 bagus, kalau bisa 1500. Kalau nggak bisa ya wis lah. 1550 nanti kita akan review lagi di M-Trade. Patternnya bagus nggak? Kalau misalkan 1550 ini ternyata patternnya nggak oke, ya berarti ya jangan. Artinya kalau kena 1550 dia breakdown dengan volume gede ya kita caw aja. Nggak ada tuh beli-beli lagi. Makanya watchlist tuh belum tentu dibeli. Jadi tunggu review update secara real time di M-Trade dan M-Fast. Oke? Terus selain Antam, saya mau kasih tahu dulu teman-teman semuanya, yuk daftar di M-Fast. Caranya gampang banget, kamu ke browser kamu ketik emvest.id garis miring LIVE untuk bisa belajar di M-Fast tanggal 20 September nanti. Kamu klik tombol yang warnanya kuning daftar sekarang di URL tadi ya. Caranya segampang itu, terus kamu tinggal isi nama kamu dan sebagainya. Jadi kalau pakai URL itu tadi kamu bisa dapetin gretong ya, gretongnya tapi terbatas ya. Oke, terus kemudian ini ada yang nanya Nanduani Rosan Bumi. Aduh tadi yang nanya 4 itu aku lupa kalian nanya apa, banyak. Bum aku lebih prefer ITMG PTBA daripada Bumbung. Kenapa? Simply karena chartnya udah agak-agak ketinggian aja sih. Secara monthly dia udah naik 3 bulan berturut-turut dan udah kena resistance kuat waspada profit taking. Jadi aku sangat memperhatikan chart bulanan itu aku perhatiin juga. Jadi bukan cuman daily untuk menentukan resistance-nya. 148 resistance kuat buat Bumbum dan kenapa resistance monthly itu aku sangat hormati sekali. Bahkan indeks China pun kita pasang 1 garis merah kena di situ langsung dia nggak bisa naik. Ya, jadi ada sempat kita kasih tahu beberapa hari kemarin. Oke ya. Terus bagaimana dengan Akra? Java udah tak bahas, hai Rizky, udah dibahas, jadi sorry aku delete ya. Akra bagaimana? MDKA juga udah dibahas, Erlina Ariputri tadi. Akra bagaimana kabarnya Akra? Ayah, Akra breakdown ya. Jadi ini yang dari sektor oil. Kita lagi nge-watch, ada Elsa, ada energi. Kalau sampai begini ya kita caw juga. Sebenarnya ini disupport, kayak contohnya di 10 Oktober. Nah tadi itu ada diskusi nih, kalau beli di support kok sering breakdown ya? Nggak juga sih sebenarnya, tergantung. Nah yang perlu diperhatikan sebenarnya satu nih, kamu beli di supportnya itu tren gedenya apa? Kalau tren gedenya sideways dia bisa gampang breakdown. Tapi kalau beli di support tren gedenya itu bekas uptrend, itu lebih gampang mantulnya ya, kira-kira kayak gitu nih. Contohnya kayak di BBTN. Ini kayaknya viewernya udah mulai banyak yang turun, mungkin beralih ke nonton bola. Aku mau kasih tahu sekali lagi teman-teman, langsung ke browser kamu ketik emvest.id garis miring LIVE buat belajar di M-Fast Start ya. Caranya ke emvst.id garis miring LIVE dan di sini ada tombol daftar sekarang, langsung aja klik daftar sekarang ya.
saham yang selengkapnya. Selebihnya kita akan bahas di morning briefing M-Trade besok. Intinya teman-teman jangan terlalu melihat atau percaya dengan berita, karena berita implikasinya justru bisa kebalik. Katanya tanggal 20 Oktober pelantikan nanti saham bisa naik, ya mungkin saja bisa, tapi justru belanjanya tuh bukan dari pada tanggal itu, mungkin belanjanya udah kemarin-kemarin. Dan kalau saya melihat sekarang ini apa yang banyak orang yang mungkin belum bisa lihat, ini sebenarnya hasil diskusi dengan tim M-Trade juga ya, jadi bukan saya gitu ya. Jadi bersama-sama dengan tim M-Trade kita lihat bahwa oh ini secara monthly chart udah ketinggian meskipun patternnya bagus. Jadi kita mulai waspada di situ, dikala orang lain justru malah mulai tertarik untuk berbondong-bondong beli, kita sudah mulai waspada profit taking. Bolanya sudah mau habis, ya sudahlah, saya juga mau main sama Ara, udah ditungguin dia di sini. Dia udah kaget aja mau tak gendong. Aduh. Oke deh, anti uncle. Anjing ini sangat berat sekali dan nggak sopan nih kelihatan bawahnya. Jadi, selamat malam anti uncle. Indonesia 1, China 2, yeay. Lihat tuh, lihat kamera. Lihat kamera, nggak mau. Good night. Ini yang gonggong tadi kaget. Dadah. Oh, thank you. Thank you susu Michael, dikasih bunga. Bye. Bye-bye dulu, bye-bye dulu. Lihat situ. Bye-bye. Bye-bye. Cakep dong ya.